Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan dua arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi pemilu 2024. Dua arahan tersebut yakni menempuh jalur politik dengan pengajuan hak angket dan jalur hukum dengan menggulirkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Mahfud ditugasi untuk mengkoordinir jalur hukum ke MK, sedangkan Ganjar mengkoordinir jalur politik melalui hak angket DPR. Sudah ada garisnya dari Ketua Kerja sama partai pengusung yaitu dari Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai, kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Adapun saat ini struktur gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024 telah rampung dibuat. Pekan depan, Mahfud MD akan menemui tim hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud untuk melakukan finalisasi terhadap gugatannya. Pekan depan saya akan ketemu tim hukum, Todung Mulya Lubis, karena struktur gugatan permohonan sudah jadi ke bawah. Tinggal mengisi datanya saja, misalnya, berdasarkan keputusan KPU tanggal sekian dan gugatannya sekian itu sudah jadi. Tinggal tempat-tempat peristiwa. Kalau hukum itu sudah fix akan jalan begitu KPU umumkan hasil pemilu, ujar Mahfud. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini mengatakan setidaknya ada dua konsekuensi terkait pengajuan gugatannya ke MK. Konsekuensi tersebut yakni bisa saja pemilu diulang atau tidak diulang karena sudah sah. Yang ujungnya nanti mungkin, 1. Pemilu diulang, pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini sudah sah. Itu nanti yang akan dipertarungkan di MK, jadi sesudah putusan MK nanti, nasib Pilpres ini bagaimana angkanya, jelas Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap dirinya baru saja bertemu dengan Ganjar Pranowo hingga Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud pada Jumat 8 Maret 2024. Mahfud mengatakan pihaknya akan menempuh dua langkah terkait dugaan kecurangan Pilpres. Dua langkah itu adalah jalur hukum dan jalur politik. Mahfud mengatakan jalur politik akan ditangani oleh Ganjar melalui hak angket, sedangkan jalur hukum akan ditangani oleh dirinya melalui pelaporan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri terakhir apa Pak? Apa yang biasanya dibahas? Terakhir kemarin, pekan lalu saya sama Ganjar hari Jumat pekan lalu bersama TPN, bersama Bu Mega juga gitu. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari Ketua Kerjasama Partai Pengusung yaitu dari Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas, satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik yaitu angket karena saya bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket sudah tinggal kan, itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan, itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga kan, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan hak angket DPR.
Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Koalisi Perubahan pengusung paslon Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang terdiri dari Parpol Nasdem, PKB, dan PKS mendukung usulan terkait hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim, tepatnya setelah menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis 22 Februari 2024. Hermawi mengungkapkan dukungan itu didasari data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai koalisi perubahan. Ia mengatakan pertemuan dengan para sekjen koalisi perubahan itu memutuskan untuk menyetujui dan mendukung usulan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Adapun 3 partai itu kini tinggal menunggu tindak lanjut atas inisiasi hak angket dari PDIP selaku parpol terbesar. Namun hingga saat ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Ketua DPR RI Puan Maharani justru masih belum berkomentar terkait usulan hak angket tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum atau Ketum Nasdem Surya Paloh telah memberikan respons terkait hak angket tersebut. Ia mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres, seperti yang sedang dibangun 3 partai koalisi perubahan, yakni Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hal itu disampaikan Paloh saat ditemui di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024. Karena hal itu, Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Paloh juga mengatakan wacana penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu merupakan jalur yang legal dan disediakan oleh negara.
Koalisi Perubahan, ia katakan juga akan terus mengikuti progres rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU RI sampai selesai. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala masih terus diupayakan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Menurut Hasto, sebelum bertemu Yusuf Kala, Megawati telah menerima beberapa tokoh politik lain. Hal itu menjadi bukti bahwa rupanya Megawati diam-diam telah bertemu sejumlah tokoh setelah pencoblosan pemilu 2024. Meski begitu, Hasto mengatakan pertemuan itu dilakukan secara tertutup, dengan tujuan untuk menghindari kebisingan informasi yang menutup substansi pertemuan. Hasto juga menyebut telah bertemu dengan Yusuf Kala di acara dialog di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam pertemuannya, Hasto menyampaikan beragam aspek terkait kecurangan pemilu. Menurut Hasto, evaluasi dan kritik terhadap pemilu harus dilakukan karena dikhawatirkan berulang di masa depan. Hasto juga menyinggung soal nilai demokrasi, etika, dan hukum yang telah dikerdilkan. Di sisi lain, Hasto juga menyampaikan terima kasih karena Yusuf Kala telah memberikan kritik pedas penyelenggaraan pemilu dengan menyebut yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.